Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this video, we will explain about mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. But first of all, let me introduce ourselves. So, we are from Group 5, and the members are Raymond Lumban Gaul as the speaker number 1, Andrian Widodo as the speaker number 2, me as the moderator and the speaker number 3, and Angge as the speaker number 4, Saldi Edwin Fauzan as the speaker number 5, and Hapner Falsali as the speaker number 6. So, without any further ado, let's get started. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Berapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Alasan pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan Filosofici Kronalek daripada Indonesia Merdeka. Alasan kedua, Pancasila sebagai Welstandshoek, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, untuk mengetahui dengan pasti makna dan arah yang harus tempuh dalam kehidupan. Kedua, untuk membimbing manusia kepada keinginan dan keinginan aspirasi mereka. Mananya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasions etres sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua, martabat harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat, demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima, kepedulian dan gotong royong.
Gali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk sila pertama, sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah melewati berbagai jenis pengaruh agama, yaitu 14 abad pengaruh agama Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh agama Islam, dan 4 abad pengaruh agama Kristen. Untuk sila kedua, sila ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal. Untuk sila ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik bangsa Indonesia. Untuk sila keempat, sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Namun meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi yang dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara. Untuk sila kelima, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan bangsa Indonesia. Impian itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentrem Kertaraharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa Indonesia mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan kelompok kedua adalah masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Bagian ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber ini juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno pada tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan untuk kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie tahun 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Rondslang. Yang kedua, pada pemerintahan Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis melalui istilah Weltanschauung. Yang ketiga, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungannya dilontarkan oleh Presiden Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Pancasila sebagai sistem filsafat ada dua, yaitu kapitalisme dan yang kedua komunisme. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta terhadap tanah air. Keempat,
Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasikan pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjadi keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Studi kasus terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa studi kasus terkait Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sebagai berikut. 1. Demonstrasi dan kerusuhan 21 sampai 22 Mei 2019. Demonstrasi dan kerusuhan terjadi di Jakarta, Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan presiden Indonesia 2019. Bentrokan massa dengan aparat dan kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Sejak tanggal 21 Mei malam, kasus 21 sampai 22 Mei 2019 ini merupakan suatu bentuk tindakan yang menyimpang dari Pancasila dan juga melanggar hukum. Kasus 21 sampai 22 Mei tersebut telah menyimpang dari filsafat Pancasila. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun tindakan dari kasus 21 22 sampai 22 Mei ini tidak mencerminkan tindakan seorang warga negara yang bersistem demokrasi dan berpedoman Pancasila. Mereka melakukan tindakan anarkis namun mengatasnamakan Tuhan sebagai pedomannya. Kasus 21-22 Mei juga menimbulkan adanya perpecahan antar warga negara Indonesia karena kasus tersebut. Menimbulkan adanya dua golongan yang saling menjatuhkan dan tidak lagi memiliki toleransi antar warga negara. 2. Kasus pembunuhan bocah R yang melindungi sang ibu dari pelaku pemerkosa. Belum lama ini terjadi kasus pembunuhan bocah berinisial R dan pemerkosaan terhadap ibunya yang berinisial DN yang dilakukan oleh pelaku berinisial SB pada Sabtu 10 Oktober 2020 di sebuah rumah di Kabupaten Aceh Timur. Ini merupakan satu dari banyaknya kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini masih marak terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem filsafat negara Indonesia, kita warga Indonesia sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai Pancasila. Tentunya tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Dalam nilai-nilai sila pertama dan kedua, kasus ini menunjukkan pelanggaran akan sila-sila tersebut. Karena nilai-nilai dalam kedua sila tersebut tidak termuat nilai yang mengizinkan kita untuk berbuat asusila atau mencabut nyawa orang lain. Kesimpulan dalam video kali ini adalah pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara.
agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. So that's all our explanation about mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. I'm sorry if there are any mistakes and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.